His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersediakan firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah,
Sudah lama nggak ketemu adik-adik nih, Lause Denny. Udah lama nggak ketemu nih. Aduh. Nah, adik-adik, seperti tadi lagu tadi, hari ini adalah harinya Tuhan. Oke, saat kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Oke, sekali lagi kita nyanyi ya adik-adik ya. Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, gimana Lause? Kayaknya ada lagu baru nggak sih? Bukan ya? Sebelum lagu baru. Oh iya bener. Sebelum lagu baru kita berdoa dulu. Betul. Silakan Lause Sal. Yuk kita mau berdoa ya adik-adik ya. 1. Lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, tadi katanya ada lagu baru ya, Lause ya? Lagu baru bukan sini Lause ya? Iya, lagu baru. Oh, lagu baru bener ya? Oh. Yuk, kita sama-sama belajar ya. Ya, siap Lause. Pelan-pelan Lause, saya juga belum bisa Lause ini. Oke. Ya. Siap Lause. ABC, Lause. Oh, ABC ya. Iya, kayaknya. Belum bisa, nggak apa-apa ya. Baru belajar. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi tanda paku. Nah, tanda paku itu adalah bukti bahwa Tuhan mati untuk kita. Dan karena itu Yesus sangat mengasihi kita adik-adik. Ya? Iya. Oke, sekarang kita nyanyi ya adik-adik ya.
Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wah, adik, begitu besarnya kasih Allah kepada kita ya. Iya. Nah, sekarang saatnya juga kita untuk memberi persembahan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, oke? Ada 3 cara. Oh iya, yang pertama celengan, adik-adik ya. Nah, celengannya kalau udah penuh gimana Lause? Bisa transfer ke sini. Iya. Minta tolong papa mamanya ya. Terus kalau celengan udah penuh, nggak bisa transfer, bisa disimpan di dalam amplop. Amplop. Oke. Ya. Sambil persembahan kita nyanyikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Baiklah adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkati kedua orang tua kami dan jagalah kesehatan mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga firman Tuhan yang akan kami dengar. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman, kita mau nyanyi lagu firman Iya. firman ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Inggrisnya. Beautiful world, wonderful world, wonderful world of life. Beautiful world, wonderful world, wonderful world of life. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Tuhan tolong kami duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik kebenaran firman-Mu, menyimpan dalam hati kami, dan melakukannya tepat seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita dari Alkitab yang tertulis di Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 12. Nah, Lause sekarang mau nunjukkan dua gambar. Dua tokoh, yaitu tokoh A dan tokoh B. Nanti di akhir cerita, kalian pilih mana tokoh yang taat pada perintah Allah. Tokoh A atau tokoh B. Yuk kita dengarkan firman-Nya. Bangsa Israel sangat menderita di tanah Mesir. Maka Allah menyuruh Musa menghadap Firaun, agar Firaun melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah berfirman kepada Musa dan juga Harun kakaknya untuk menghadap Firaun. Mereka melakukan mukjizat tongkat menjadi ular. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel semakin menderita. Maka Allah menurunkan tulah di tanah Mesir untuk menunjukkan kekuasaannya supaya Firaun melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah membuat air menjadi darah. Allah mendatangkan binatang-binatang yang banyak sekali di tanah Mesir. Allah membuat penyakit sampar pada ternak. Allah mendatangkan hujan es, penyakit bara, dan juga gelap gulita. Namun Allah membuat perbedaan. Allah melindungi bangsa Israel sehingga tidak terkena tulah-tulah tersebut. Tapi Firaun terus mengeraskan hati. Meskipun tulah telah diberikan, tapi Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Allah akan memberikan tulah terakhir, tulah yang sangat mengerikan. Ternyata dari tulah ke-1 sampai tulah ke-9, Raja Firaun tetap berkeras hati. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Padahal Musa sudah mengatakan, ini perintah dari Allah. Ini adalah perkataan Allah. Ini adalah firman Allah yang menyuruh Raja Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi Firaun menolak. Firaun tidak mau taat pada perintah Tuhan. Pokoknya tidak mau. Enggak mau. No, no, no way. Firaun tetap berkeras. Maka Allah menurunkan tulah ke-10 atau malapetaka yang terakhir. Apa yang terjadi? 9 tulah telah terjadi di tanah Mesir, tapi Firaun tetap mengeraskan hati tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Allah berfirman akan terjadi tulah ke-10. Firaun yang mengeraskan hati akhirnya akan mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Maka Musa menghadap Firaun dan memberitahukan tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung manusia dan hewan di tanah Mesir. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati. Maka Musa memanggil orang Israel dan memberitahukan tentang tulah ke-10 dan perintah yang harus ditaati, yaitu bangsa Israel harus memotong anak domba jantan dan darahnya dioleskan pada kedua tiang pintu rumah dan ambang atas rumah. Mereka yang taat melakukan perintah Allah akan diselamatkan. Dan Allah menyuruh orang Israel memakan daging domba panggang, roti tidak beragi, dan sayur pahit. Pada malam itu, di tanah Mesir terjadilah tulah ke-10. Sedangkan di tempat orang Israel yang taat melakukan perintah Allah, tidak terjadi tulah ke-10. Anak sulung dari Raja Firaun meninggal. Maka Firaun menyuruh orang Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, dari cerita hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Ke-1, percaya Allah setia. Beratus-ratus tahun yang lalu, Allah telah memberitahukan kepada Bapak Abraham bahwa keturunan Bapak Abraham akan menjadi budak di tanah Mesir. Tapi Allah berjanji, Allah akan membawa orang Israel kembali ke tanah Kanaan, ke tanah yang dijanjikan untuk Abraham dan keturunannya. Yang kedua, percaya Allah itu kasih. Allah mengasihi bangsa Israel. Allah mendengar seruan bangsa Israel. Allah mendengar ketika bangsa Israel berteriak bahwa mereka mengalami penyiksaan di tanah Mesir. Oleh karena itu, Allah menyuruh hambanya Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketiga, percaya Allah berkuasa.
Tidak ada Allah seperti Allah Israel. Allah yang sangat hebat. Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh dewa-dewa manapun. Ketika Raja Firaun berkeras hati, tidak mau melepaskan bangsa Israel, maka Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah mengirimkan 10 tulah atau 10 malapetaka. Jadi, siapa yang lebih hebat? Allah Israel atau Firaun dengan dewa-dewanya? Siapa? Allah Israel. Bisakah Firaun mengalahkan Allah Israel? Tidak bisa. Adik-adik, di awal sebelum cerita, Lause menunjukkan gambar 2 tokoh. Tokoh A dan tokoh B. Nah, sekarang kalian pilih. Mana tokoh yang taat pada perintah Allah? Tokoh A atau tokoh B? Yang mana? Ya, betul. Tokoh A. Musa. Awalnya, Musa juga menolak ketika Tuhan menyuruh Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Awalnya Musa takut bertemu dengan Raja Firaun yang sangat berkuasa. Tapi akhirnya Musa memilih T-A-A-T. Taat pada perintah Allah. Musa percaya kalau Allah Israel adalah Allah yang setia. Musa percaya kalau Allah Israel adalah Allah yang sangat mengasihi. Dan Musa percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, dari antara tokoh A dan tokoh B, mana ya yang perbuatannya atau tingkah lakunya jangan kita ikutin? Apa tokoh A atau tokoh B? Yang mana? Ya, betul, tokoh B. Kenapa? Karena dari awal Allah menyuruh Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Firaun mau nggak? Tidak mau. Firaun menolak, mengeraskan hati. Katanya Allah memberikan hukuman, yaitu 10 tulah atau 10 malapetaka. Nah, sekarang kita akan mencoba menghafal 10 tulah yang Allah turunkan di negara Mesir dengan menggunakan 10 jari kalian. Yang pertama adalah tulah ke-1. Bila jari kita terkena benda yang tajam akan mengeluarkan apa? Darah. Jadi ingat ya, tulah ke-1, air menjadi darah. Tulah kedua, tekuk ujung jari seperti begini. Kuek, kuek. Kalian ingat, tulah kedua itu adalah katak. Tulah ketiga adalah nyamuk. Ketika kalian digigit nyamuk, kalian akan berasa gatal dan ingin menggaruknya. Jadi tulah ketiga adalah nyamuk. Tulah keempat adalah lalat pikat. Ingat ya, gerakannya adalah seperti begini. Lalat pikat. Tulah kelima, bentuk jarimu seperti begini, seperti hewan. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Nah, sekarang adalah tulah ke-6. Tulah ke-6 adalah penyakit barah pada manusia dan hewan. Banyak timbul barah. Jadi ingat, tulah ke-6 adalah barah. Sekarang adalah tulah ke-7. Bentuk seperti begini dan mainkan jari-jarimu. Apa ini? Tulah ke-7 adalah hujan es. Sekarang tulah ke-8. Rapatkan kedua tanganmu. Kemudian bentuk seperti begini. Apa tulah ke-8? Belalang. Sekarang adalah tulah ke-9. Tutup matamu. Wah, tidak kelihatan apa-apa ya. Apa tulah ke-9? Gelap gulita. Nah, sekarang adalah tulah ke-10. Kematian anak sulung, manusia, dan hewan. Sekarang kita coba menghafalkan sekali lagi ya. 10 tulah yang Allah turunkan di negara Mesir. Tulah ke-1, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah ke-6, barah. Tulah ke-7, hujan es. Tulah ke-8, belalang. Tulah ke-9, gelap gulita. Tulah ke-10, kematian anak sulung, manusia, dan hewan. Sekarang kita mulai ayat hafalan. Langsung menghafalkan di rumah. Kalian juga di rumah. Pada yang hitungan yang ketiga, kita menghafalkan bersama-sama. Siap ya? 1, 2, 3.
Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yuk, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami selalu ingat bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, dan Allah yang sangat berkuasa. Oleh karenanya, kami harus taat pada semua perintah-Mu, pada perintah-Mu yang terdapat pada Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita akan menyanyikan bagaimana Allah menurunkan tulah-tulahnya kepada bangsa Mesir. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, sekolah minggunya sudah selesai. Waktunya kita menyanyikan lagu Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主日学校一晚，比我们要会下去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai jumpa minggu depan. B E L I Dengan kuasa Allah, jadilah doa kedua, yaitu kata. Kedua kata kirim oleh Tuhan kepada bangsa Mesir supaya Firaun membebaskan bangsa Israel. Namun Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah turunkan tulahnya. Tulah yang kedua adalah kata. Peace.